Episode 47. Orang kepercayaan. Lita POV. Entah, kenapa aku merasa ada yang janggal dengan Mark. Dia seperti menyembunyikan sesuatu padaku. Astaga, apa yang kupikirkan? Mark itu adalah orang kepercayaanku. Tidak mungkin kan dia berkhianat padaku. Mark, apakah ada sesuatu? Aku pun berjalan mendekati pria itu yang sedari tadi hanya diam saja. Mark terlihat mengepalkan tangannya. Pria itu akhirnya mendongak dan menatapku dengan tatapan yang tajam. Nona, maafkan aku. Ini bukan kemauanku, tapi aku diancam dan keluargaku yang dijadikan taruhan. Aku harus melakukan ini agar keluargaku selamat. Apa yang diucapkan pria itu? Tidak. Kenapa nasibku seperti ini? Mark tiba-tiba menyerangku. Dia menarik kemeja yang kupakaian. Jangan. Kau gila? Maaf Nona, aku hanya diperintah. Mark semakin menggila saat tubuhnya menerjang tubuhku, membuatku limbung dan terjatuh ke lantai. Mark mengurung tubuhnya dengan tubuhnya yang begitu besar. Brengsek. Kau pengkhianat. Aku berusaha meronta, menendang apa saya yang aku bisa, berharap tendanganku mengenai barangnya, agar dia sedikit lengah. Di saat seperti ini aku langsung teringat Vincent. Sungguh rasanya ingin selalu bersamanya, agar diri ini ada yang menjaga. Mark berhasil menarik paksa kemejaku membuat semua kancing kemejaku terlepas. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorongnya, suaraku hampir habis untuk berteriak. Karena aku rasa tidak akan ada orang yang mendengarkan, karena showroomku ini jauh dari area pemukiman. Meskipun di pinggir jalan, tapi tempat ruko dan toko-toko lain saling berjauhan. Mark benar-benar menggila. Dia mengambil ponselnya dan memotret tubuhku yang sudah setengah telan bintang. Entah dengan siapa dia bekerja, yang jelas Mark diminta untuk menodaiku dan memotret tubuhku yang sudah tak berdaya. Kini aku sudah pasrah dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tenagaku habis, suaraku serak, dan tenggorokanku sakit karena berteriak kencang. Bahkan aku tidak bisa berkutik saat Mark melucuti seluruh pakaiannya dan bersiap untuk membuka penutup bagian bawahku, karena Mark sudah menarik paksa rokku tadi. Lita. Sayup-sayupku dengan suara seseorang memanggil namaku dan suara itu semakin mendekat. Lita. Iya, itu suara Vincent. Akhirnya dia datang untuk menolongku. Vincent, tolong. Mark yang mendengar suara Vincent langsung bingung. Dia kocar-kacir memakai pakaiannya karena mungkin takut. Biar. Entah apa yang terjadi, sepertinya Vincent memecahkan kaca samping showroom ini. Tidak lama setelah itu kulihat dari sudut mataku Mark ditarik dari belakang. Sepertinya rambutnya dijambak hingga membuatnya berteriak. Aku meringis dan menarik tubuhku menjauh. Aku masih mendengar perkelahian itu. Sepertinya Vincent menghajar Mark habis-habisan. Aku tidak tahu karena aku tidak melihat. Rasanya tubuhku sakit semua. Untung Vincent datang di waktu yang tepat sebelum Mark menjamahku. Aku berusaha mengambil rokku dan memakainya. Aku harus segera bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tapi entah kenapa rasanya kepalaku begitu pusing. Berat sekali, aku tidak kuat dan entah setelah ini apa yang terjadi aku tidak tahu karena tiba-tiba penglihatanku menggelap. Bintang-bintang, aku merasakan kepalaku masih pusing. Ku coba untuk membuka mata dan kulihat langit-langit yang berwarna putih. Lita sayang, akhirnya kamu sadar. Aku mendengar suara Vincent di sampingku. Ku tolehkan kepala dan aku bisa melihat wajah Vincent yang terlihat sumringah. Vincent, aku di mana? Meskipun aku sudah menduga jika aku pasti berada di rumah sakit, tapi tidak ada salahnya kan? Jika aku tetap bertanya, aku bisa melihat Vincent memencet tombol untuk memanggil dokter. Kamu di rumah sakit sayang, tadi kamu pingsan, tapi kamu gak apa-apa kan? Aku menggalang lemah. Kamu tadi gimana perkelahiannya? Siapa yang menang? Tanyaku random. Vincentius mencubit hidungku sambil tertawa gemat. Dikira sedang lomba ya, ada yang menang dan kalah. Ujar Vincent. Iya, Vincent beneran Dale. Kamu gimana keadaannya? Aku baik-baik saja.
Mark juga udah ada di kantor polisi. Ternyata dia diancam oleh Emira, dia disuruh untuk melecehkanmu, tapi sekarang semuanya sudah selesai. Sudah tidak akan ada lagi yang menyakitimu, sayang. Ingat ada aku selalu. Hatiku terenyuh dengan kata-katanya, entah kenapa rasanya ada yang meletup kembali di dadaku. Bersambung.